Kita tidak henti untuk berjihad, ada ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu di awal ayat tadi, sungguhnya demi masa manusia itu dalam kerugian. Maka waktu yang sedikit ini, kita tidak tahu apakah kita akan sampai ke Palembang lagi. Tapi kita bisa menggunakan waktu ini untuk bagaimana kesempatan, ruang dan waktu untuk berjihad di jalan Allah. Allah menjelaskan, tidak ada jihad yang terbesar kecuali jihad Al-Quran. Sebagaimana Allah jelaskan di surat 25 Al-Furqan ayat 52. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat 52. Terjemahan. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jadi kita mencoba untuk jihad yang besar Al-Quran. Di mana tempat pun, di ruang waktu pun, kita mencoba untuk mensiarkan ayat Al-Quran. Di media-media, kita lihat di media Facebook, ya kan, banyak sekali para ustadz, para habaib sedekah Al-Quran untuk dibagikan di pelosok-pelosok negeri, ya kan, membagikan Al-Quran untuk orang hafiz Quran, orang yang tidak mampu. Tapi di malam hari ini kita membagikan bukan Quran, tapi isi Al-Quran, ayat-ayat Allah. Karena Allah turunkan Al-Quran pada hakikatnya untuk dipahami oleh Allah, untuk dipahami. Allah turunkan Quran berbahasa Arab untuk dipahami, agar bisa kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah jelaskan di surat 12 Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi malam hari ini kita tidak membagikan Quran, tapi membagikan ayat Quran, diturunkan Al-Quran berbahasa Arab untuk dipahami. Semoga dengan ayat-ayat Allah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana hadis Rasulullah berkata, Bali, sampaikanlah walaupun satu ayat. Bukan sampaikanlah Al-Quran, tapi sampaikanlah satu ayat, agar sebagai dakwah kita dan syiar kita. Malam hari ini berbicara tentang nikmat mana yang kita dustakan. Biasanya kita berbicara di mana-mana di masjid, nikmat yang kita syukuri. Tapi di malam hari ini saya mengambil dari sebuah ayat Quran yang diulang-ulang sampai 31 kali di surat Ar-Rahman. Kalau ayat itu diulang-ulang oleh Allah 31 kali di dalam satu surat, berarti penting sekali. Maka malam hari ini saya mencoba untuk memahami diriku sendiri, memahami kami yang ada di sini dan juga jamaah, kira-kira nikmat mana yang kita dustakan. Malam hari ini kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami isi Quran. Hakikatnya adalah membaca diri kita. Jangan-jangan kita orang-orang yang setiap detik mendustakan nikmat Allah. Malam hari ini dengan tema nikmat mana yang kamu dustakan, Allah bertanya dengan kita 31 di dalam satu surat. Mari kita buka surat 55 Ar-Rahman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman ayat 13. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Babi ayyi rabbikum tukadziban, kata Allah. Nikmat mana yang kamu dustakan? Mari sahabat-sahabat Facebook, ayat ini tanyakan pada diri kita yang malam hari ini mendengar ayat Allah. Dan kami yang hadir di sini juga membacakan, nikmat mana yang kami dustakan, nikmat mana yang aku dustakan. Jangan-jangan kita lalai. Tuhan tidak bertanya dengan kita nikmat apa yang kamu syukuri, tapi Allah bertanya kepada kita nikmat mana yang kamu dustakan. Tambah lagi ayat 16-nya. Surah 55 Ar-Rahman ayat 16. Ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim.
surat Ar-Rahman ayat 16. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Coba tanya dengan diri kita, Chandra yang membaca. Mungkin yang membaca juga nggak bisa, karena yang bisa menusuk ke hati itu dibacakan. Ya, semoga yang membaca bisa membacakan dirinya. Nikmat mana yang kamu dustakan? Seperti itu. Memang Quran itu ciri orang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Dibacakan, bukan membaca. Tapi mencoba. Saya membacakan Tuhan kepada kawan-kawan di Facebook. Ya, agar bertambah imannya. Semoga saya yang membaca ini bertambah iman saya. Nikmat mana yang saya dustakan? Ya kan? Nikmat mana yang kita dustakan? Dari kita bangun tidur sampai kita duduk di sini. Dari sahabat-sahabat Facebook yang hari ini mungkin duduk dengan bersama keluarga. Dari kita bangun tidur sampai kita berkumpul dengan keluarga. Nikmat mana yang kita dustakan? Tuhan tidak bertanya dengan kita, nikmat apa yang kamu syukuri. Tapi Allah bertanya dengan kita, nikmat mana yang kamu dustai? Jangan-jangan kita termasuk orang yang mendustakan nikmat yang tanpa kita sadari. Tambah lagi surat 355 Ar-Rahman ayat 18-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 3 kali Allah bertanya, nikmat mana yang kamu dustakan, wahai sahabat-sahabat sekalian? Nikmat mana yang kita dustakan? Ya kan? Saya bangun tidur pagi tadi, sebenarnya berangkat ke Blitar, posisi badan saya tidak fit. Ya kan? Tidak fit. Badan saya itu nggak fit berangkat ke Blitar. Mual, mau muntah. Bahkan saya makan pun sedikit saat saya mau persiapan berangkat. Tapi nikmat mana yang kamu dustakan? Saya nggak mau satu sisi nikmat saya karena kesakitan sedikit pun, disakitkan sedikit oleh Allah, diuji oleh Allah, sedikit kesakitan, terus saya melepaskan nikmat waktu itu. Maka tidur sejenak saya, terus terbangun jam 11 saya berangkat ke Blitar. Ya, jam 12 berangkat ke Blitar, itu jaraknya ya sekitar 4 jam 5 jaman, ya kan. Ternyata indah berangkatnya, nikmat mana yang kau dustakan? Kiri bukan nikmat mana yang kau syukurin. Akhirnya perjalanan itu saya nikmatin. Saya masih sempat kuliah 6 SKS ketika itu. Tadi sore ya bisa kuliah di mata kuliah 6 SKS, ya kan. Terus duduk sampai di sini. Saya berpikir nikmat mana yang saya dustakan. Kalau hari ini ditarik oleh Allah sedikit nikmat itu, mungkin nikmat itu yang saya dustakan. Tambah lagi surat 5 Al-Rahman ayat 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Allah bertanya dengan kita, sahabat-sahabat Facebook, nikmat mana yang kamu dustakan di hari ini? Allah tidak bertanya dengan kita nikmat mana yang kita syukuri, tapi Allah bertanya nikmat mana yang kita dustakan. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang mendustakan nikmat tanpa kita sadari. Ada orang berkata, ya Allah, hidupku susah, hari ini saya belum bisa makan, tapi Tuhan bertanya, adakah orang yang nggak bisa makan hari ini? Nikmat mana yang mau dustakan? Tambah lagi 24-nya. Teruskan dari 25-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Baik lagi 28-nya. Cari. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau malam hari ini turunnya nikmat mana yang kamu dustakan? Ada ayat 31 kali, selesai 1 jam kita bicara. Iya kan? Ayo sahabat Facebook, di dalam surat Ar-Rahman, kenapa surat itu sebut Ar-Rahman? Kenapa ayat itu disebut Ar-Rahman? Yang maha kasih, yang maha sayang, ya kan? Kenapa surat ini harus diletakkan
nikmat mana yang kamu dustakan? Kenapa tidak diletakkan di surat Al-Imran? Kenapa nikmat mana yang kamu dustakan diletakkan di surat Al-Baqarah? Kenapa nikmat mana yang kamu dustakan diletakkan di surat An-Nisa? Kenapa tidak diletakkan di surat An-Nisa? Atau nikmat mana yang kamu dustakan ayat Allah yang diletakkan di surat Muhammad? Kenapa diletakkan Ar-Rahman? Surah Ar-Rahman bahkan diulang oleh Allah 31 kali. Kalau 31 kali nikmat Allah bertanya dengan kita, nikmat mana yang kamu dustakan? Artinya sangat penting buat kita. Ini yang kita lalaikan. Ya kan? Seperti itu. Yang kita rugi. Ya kan? Yang kita lupakan. Kita seakan-akan selalu berkeluh kesah dengan diri kita. Seakan-akan kita paling susah dalam hidup ini. Seakan-akan kita paling menderita dalam hidup ini. Seakan-akan tidak ada yang menolong diri kita. Kita lupa dengan Allah. Kita lupa. Kenapa Allah tulis di dalam Al-Quran, nikmat mana yang kamu dustakan di surat Ar-Rahman? Tidak akan paham kita dengan nikmat yang kita dustakan, karena kita tidak ada sifat Ar-Rahman. Karena surat Ar-Rahman itu menyentuh hati kita, bukan dalam pikiran kita. Ketika kita memakan nasi, itu yang kita lihat, tapi Ar-Rahman letaknya. Kenapa surat nikmat mana yang kamu dustakan 31 kali diletakkan Ar-Rahman? Hanya orang yang dititipkan Ar-Rahman lah yang mengerti nikmat mana yang kamu dustakan. Surat apa itu? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Maka hari ini banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti nikmat mana yang didustakan. Kenapa? Karena tidak ada Ar-Rahman pada dirinya. Maka nggak ngerti kasih sayang Tuhan itu kayak mana. Maka orang yang mengerti nikmat mana yang kamu dustakan. Kenapa ayat ini yang 31 diulang-ulang oleh Allah, kenapa dia tidak diletakkan di surat Al-Fatihah? Kenapa tidak diletakkan Al-Baqarah? Kenapa tidak diletakkan di surat Al-Imran? Kenapa tidak diletakkan surat An-Nahl? Kenapa tidak diletakkan surat Al-Ibrahim? Kenapa tidak diletakkan surat Namal? Kenapa tidak diletakkan di surat An-Najm? Kenapa tidak diletakkan di surat Al-Fil? Kenapa tidak diletakkan surah Al-Ikhlas? Ayat yang berulang-ulang ini. Kenapa? Kenapa saudaraku? Allah bertanya ini kepada kita, nikmat mana yang kamu dustakan? Yang bisa mengerti kikisan. Kalau hari ini banyak kita bersyukur dengan nikmat, Tuhan tidak bertanya apa yang kamu syukuri, tapi Allah bertanya nikmat mana yang kamu dustakan. Yang bisa mengetahui nikmat mana yang kamu dustakan hanya orang-orang yang punya sifat Ar-Rahman. Nah, sifat Ar-Rahman ditanamkan kepada manusia yang beramal soleh. 19 Al-Maryam ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi orang yang beramal soleh, maka dia mempunyai Ar-Rahman. Allah tanamkan kasih sayang. Siapa sih nabinya yang mendapatkan Ar-Rahman di dalam Al-Quran? Yang bisa memahami konteks nikmat mana yang kamu dustakan. Sampai seorang nabi dia tidak mampu berkeyakinan bahwa saya orang yang menderita, tidak. Bertahun-tahun seorang ini meminta dengan Allah, memohon kepada Allah untuk mengganti walinya, tapi dia tidak pernah kecewa dengan Allah sedikit pun, karena dia Ar-Rahman. Inilah orang yang memahami nikmat mana yang kamu dustakan. Rasanya takut kita meminta dengan Tuhan. Kenapa? Inilah satu nabinya yang diberi gelar Kaf Ha Ya Ain Shad, yang mempunyai sifat Ar-Rahman, yang mengerti nikmat mana yang kamu dustakan. Mari kita buka surat 19 Maryam ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat 1. Kaf Ha Ya Ain Shad. Kaf Ha Ya Ain Shad. Ini ditulis di depan rumah biasanya. Orang-orang dulu Salafi, orang-orang zaman dulu, tua-tua dulu, ulama-ulama dulu tahu letaknya di depan Kaf Ha Ya Ain Shad, ya kan? Punya makna itu.
Siapa sih kaf haya ain sod? Orang yang bisa membuka kaf haya ain sod, yang mengerti nikmat mana yang kamu dustakan. Lanjutkan aja. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Kaf haya ain sod yang dibacakan, kaf haya ain sod yang dipersembahkan kepada hambanya Ar-Rahman Zakaria. Coba syaratnya. Izruro mahti rabbika abada huzakari. Ya, seperti itu. Jadi Ar-Rahman itu diberikan kepada Zakaria. Lanjutkan ayat 3-nya. Bagaimana sikap dia? Yaitu, tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Lembut. Kenapa dia suaranya lembut? Hatinya lembut. Kenapa? Dia takut menyakiti Tuhan sedikit pun. Bahkan bersungguh dengan Tuhan pun takut. Dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, ketika kita mengatakan besok mau makan apa, sama kita mentiadakan Tuhan. Kita tiap hari mengucapkan Allah, 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 Subhanallah, Subhanallah. Tapi besok kita berpikir, ya Allah, bagaimana anak saya? Bagaimana makan besok? Kita sebenarnya hakikat mementiadakan Allah. Padahal Allah, Tuhan kita, selalu menjaga kita. Seakan-akan kita paling menderita sendiri. Zakaria berdoa, ya Rahman. Kenapa Zakaria? Nikmat mana yang kamu dustakan? Diberikan gelar Ar-Rahman. Karena Zakaria mampu dengan suara yang lembut membentuk Tuhan. Coba lagi. Yaitu, sekala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Tuh, suara yang lembut kenapa? Mengetuk-getuk Tuhan. Takut dia salah dengan Tuhan. Takut dia berpikir. Karena punya Ar-Rahman. Lanjutkan. Ia berkata, Zakaria, ya Tuhanku, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah ditumbuhi uban, rambutku telah tumbuh uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Seorang nabi Zakaria, dia tidak pernah kecewa dengan suara yang lembut membentuk Tuhan, ketukan dengan Tuhan. Tuhan, aku gak pernah kecewa denganmu, ya Tuhan. Aku gak pernah kecewa. Walaupun tulangku sudah keropos, rambutku telah memutih, saya tetap yakin bahwa Engkau memiliki Ar-Rahman. Kenapa Zakaria berbicara tidak berani meyakini, dan dia selalu melakukan itu dalam doanya, tidak pernah kecewa? Karena dia tahu nikmat mana yang kamu dustakan. Kita kadang-kadang dapat nikmat lupa dengan Tuhan sama sekali. Maka di malam hari ini 31 kali. Kenapa surat nikmat mana yang kamu dustakan di surat Ar-Rahman? Ternyata ada seorang contoh Nabi ya, yang tahu tentang nikmat mana yang dustakan. Kenapa? Itulah hambanya Zakaria. Bahkan ketika anak pun, Zakaria lahir pun, ketika anak pun dilahirkan, bahkan mati pun anaknya pun juga terbunuh. Tapi Zakaria tidak kecewa. Mari sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, di malam hari ini kita mengkaji diri kita. Dari kita hidup ini, ketika kita diingatkan oleh kawan kita, saudara kita, ya wahai kawanku, ketika kita datang bercurhat, seakan kita paling menderita pada diri kita, seakan kita berbuat sendirian, kita lupa sedang mentiadakan Tuhan sebenarnya pada diri kita. Maka mari kita bedah nikmat mana yang kita dustakan. Satu, nikmat yang dilupakan oleh Allah, yang didustakan adalah petunjuk. Apa itu? Petunjuk. Ya kan? Petunjuk. Ketika petunjuk itu tidak ada lagi pada diri kita, maka siapa yang memberikan petunjuk kepada kita? Buka 45 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat
orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kenapa kita suruh ngambil pelajaran? Jangan-jangan nikmat ini yang kita lupakan. Petunjuk. Ketika Allah kunci hati kita, ketika Allah tutup telinga kita, ketika Allah butahkan mata kita, maka disitulah nggak ada petunjuk lagi. Surat 2 Al-Baqarah ayat 18. Yang ada azab kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 18. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena Allah tulikan mereka, Allah kunci hati mereka. Khatamallahu qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatu wa lahum adzabun alim. Nikmat pertama yang kita lupakan adalah petunjuk. Kita tidak pernah bersyukur dengan adanya petunjuk. Ketika Allah ambil petunjuk itu kepada kita, lewat pendengaran kita, lewat penglihatan kita, lewat hati kita, disitulah Allah tidak bersama dengan kita. Kenapa? Karena yang ini sedikit bersyukur. Ketika Allah kunci pendengaran kita, ketika kunci penglihatan kita, ketika Allah tutup hati kita, maka tidak ada Tuhan di situ. Maka siapa yang memberi petunjuk? Maka yang sedikit manusia bersyukur, yang mendustakan, maka nikmat mana yang kita dustakan? Jangan-jangan nikmat dari bentuk pendengaran, penglihatan dan hati, kata Allah. Karena ini yang sedikit manusia syukuri. 32 As-Sajdah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 ayat 9. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kamu bisa melihat sesuatu yang indah karena kamu tidak dikunci matamu. Hari ini ketika ada orang buta bersyukur dengan nikmat Allah. Ya Allah, terima kasih karena Kau butakan. Ada sebagian nikmat, sebagian rezeki yang tidak saya persangkahin. Maka Allah mengatakan sedikit manusia itu bersyukur ketika pendengaran, penglihatan dan hati. Tambah lagi surat 23 Al-Mu'minun ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 ayat 78. Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Ayo sahabat seribu, seberapa besar kita bersyukur dengan pendengaran kita? Seberapa besar kita bersyukur dengan penglihatan kita? Seberapa besar kita membuka hati kita, nikmat cita rasa kita? Kata Allah, amat sedikitlah kamu bersyukur. Kita biasa bersyukur yang datang kepada kita, tapi kita tidak pernah bersyukur apa yang kita diberikan Allah dari sejak lahir kita. Surat 16 An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ketika kita di perut ibu kita, dalam rahim, lalu kita keluar, lalu Allah jadikan pendengaran kita, lalu Allah jadikan penglihatan kita, lalu Allah jadikan hati kita agar kita bersyukur. Belum kita berbicara nikmat yang datang kepada kita, tapi nikmat yang Allah berikan sejak kita baru lahir dari orang tua kita. Sejak kita lahir dari ibu kita, Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi sedikit manusia syukur. Ya kan?
Kenapa Allah mengatakan sedikit bersyukur? Yang sedikit bersyukur. Karena kita kebiasaan bersyukur apa yang kita dapat. Kita hari ini bersyukur karena kita dilahirkan. Yang ada pada diri kita. Masih banyak orang yang hari ini benar-benar matanya tidak bisa melihat. Hari ini kita bisa mampu melihat. Bisa membedakan mana yang hitam dan putih. Masih ada saudara kita yang hari ini Anda berkeluh kesah. Berkeluh kesah dengan diri Anda ketika Anda mendapatkan bencana, musibah. Tapi masih ada saudara kita yang hari ini nggak bisa mendengar telinganya. Kita masih mendengar. Sedikit manusia syukur. Ya kan? Hari ini kita punya hati. Banyak orang-orang yang tidak punya rasa. Ya kan? Tapi kita punya rasa. Sedikit. Ternyata Allah ciptakan hati kita bukanlah untuk memahami Allah, untuk memahami ayat-ayat Allah, tapi kita mempunyai hati hanya untuk minta dipahami oleh Allah sama sekali. Kita minta pahami dengan manusia, kita minta pahami dengan Allah, tapi kita tidak memahami Allah sendiri. Padahal Allah mau membukakan di surat 7 ayat 179. Berapa banyak orang yang nggak punya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Banyak orang yang hari ini mendustakan nikmat Allah, diberikan hati oleh Allah. Lebih banyak manusia minta pahami hatinya, tapi Allah mengatakan, ku punya hati untuk memahami ayat Allah. Sudah pahamkah maksud Allah itu? Sudahkah kita memahami Allah? Kita biasa minta pahami kepada Allah. Mereka mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat Allah. Maksudnya apa ini? Kamu punya hati tidak memahami apa kemauan Allah kepada kita, apa kemauan Tuhan kepada kita. Tapi kita punya hati ingin dirasanya oleh Allah. Merasa kita paling susah, merasa kita paling menderita, merasa kita dalam kesendirian. Lupa kita. Pernahkah kita setiap waktu dan menit kita untuk memahami Allah sendiri? Bagaimana kita memahami Allah? Kalau kita tidak paham dengan ayat Allah, seperti saya katakan Zakaria tadi, ketika dia membentuk hati berdoa kepada Allah, dia tidak pernah kecewa dengan Allah. Rambutnya memutih, tulangnya keropos, dia tidak pernah kecewa dengan Allah. Dia membentuk dengan suara yang lembut. Kenapa? Karena dia memahami Allah, bukan dipahami oleh Allah.